Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini. Saya kelas A2 semester 5, Fakultas Hukum, Universitas Islam Jember. Di sini saya akan menyampaikan atau PPT yang telah dibuat dengan mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Yang pertama, aspek hukum internasional berkaitan dengan kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Yang pertama, kekebalan pribadi pejabat diplomatik. Untuk menjalankan tugas mereka sebebas-bebasnya, mereka tidak boleh dihalang-halangi atau tindak dan rumah kediaman barang mereka tidak boleh diganggu-gugat. Diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 pasal 29 dan 37 ayat 1. Berikut adalah kekebalan yang melekat pada pejabat diplomatik. Di antaranya adalah yang pertama, tuntutan pengadilan. Yang kedua adalah kekebalan terhadap penangkapan dan pelaksanaan keputusan hakim pengadilan setempat. Kekebalan terhadap pemerintah pengadilan untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perkara. Yang kedua adalah kekebalan keluarga pejabat diplomatik termasuk anggota staf diplomatik dan pelayan. Kekebalannya dan hak-hak istimewa yang diberikan kepada seorang wakil diplomatik tidaklah terbatas pada diri pribadi saja, melainkan juga anggota-anggota keluarganya turut pula menikmati kekebalan hak-hak istimewa tersebut. Diatur dalam pasal 37 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961 yang berarti anggota keluarga dari seorang wakil diplomatik yang merupakan bagian dari rumah tangganya. Yang C, kekebalan yurisdiksi kriminal dan sivil. Kekebalan yurisdiksional diatur pada pasal 31 ayat 1 dan 2 serta pasal 1 ayat 1 Junstik pasal 9 menurut ketentuan Konvensi Wina 1961, yaitu yang pertama, seseorang agen diplomatik akan menikmati kekebalan yurisdiksi pidana dalam negara penerima. Ia juga menikmati kekebalan dari yurisdiksi perdata dan administrasi sipil kecuali dalam hal yang kedua, wakil diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti. Tidak boleh diambil tindakan eksekusi terhadap wakil diplomatik kecuali dalam hal-hal sebagaimana ditentukan dalam subparagraf ABC ayat 1 pasal ini, asalkan tindakan yang bersangkutan ini dapat dilakukan dengan tidak melanggar kekebalan pribadinya atau tempat kediamannya. Yang keempat, kekebalan yurisdiksional agen diplomatik dari negara penerima tidak membebaskan dari pengadilan negara pengirim. Berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 1 di atas, dapat ditegaskan bahwa akibat yang paling penting dari prinsip tidak diganggu-gugat seseorang agen diplomatik adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima dalam berkaitan dengan masalah-masalah kriminal. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi di pengadilan. Seorang wakil diplomatik tidak boleh diwajibkan dan menjadi saksi di muka pengadilan negeri setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun menyangkut perkara pidana dan administrasi. Kekebalan gedung perwakilan diplomatik dan tempat kediaman wakil diplomatik serta pembebasan pajak. Di dalam Konvensi Wina 1961 telah dicantumkan ketentuan mengenai pengakuan secara universal tentang kekebalan diplomatik yang meliputi tempat kediaman dan tempat kerja ataupun kantor perwakilan pejabat diplomatik yang diatur dalam pasal 22 dan 30 Konvensi Wina 1961 atau dalam kurung pasal 22 ayat 2 Konvensi Wina 1961. Begitu pula terhadap segala perabotan, harta benda, barang-barang, transportasi, arsip, dokumen dari ketentuan adalah kebal terhadap pemeriksaan, penyitaan dan eksekusi pasal 22 ayat 3 Konvensi Wina 1961. Pembebasan dapat terhadap pajak dan bea cukai masuk pasal 34 dan 36. Keistimewaan pembebasan pajak-pajak ini dapat dinikmati oleh pejabat diplomatik beserta keluarganya, staf administrasi dan teknik, staf
pelayanan pembantu rumah tangga berdasarkan daftar yang diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri setempat. Pada umumnya, keistimewaan dalam perpajakan ini meliputi pembebasan pajak langsung, pajak penghasilan, pajak atas barang pribadi bergerak seperti kendaraan bermotor, perabot, bagasi, dan sebagainya. Penanggalan kekebalan diplomatik berdasarkan pasal 32 Konvensi Wina 1961 menentukan bahwa kekebalan dari tuntutan pengadilan yang dimiliki wakil diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan tersebut dapat ditanggalkan oleh negara penerima. Penanggalan tersebut hanya dinyatakan dengan jelas. Kekebalan orang yang berstatus non-diplomatik. Kekebalan dari wakil-wakil anggota dan pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa tercantum dalam pasal 105 Piagam Bangsa-Bangsa. Organisasi ini dapat dalam wilayah anggota-anggotanya memperoleh hak istimewa dan kekebalan demi untuk perwujudan tujuan. Pada tanggal 13 Februari tahun 1946, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengetahui revolusi tentang Convention on Immunities of United Perwakilan dalam negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada waktu menjalankan tugas-tugas atau fungsi mereka di dalam perjalanan menjalankan tugas dan fungsi perjalanannya menuju ke dan dari konferensi di mana diadakan akan menikmati kekebalan hak-hak istimewa. Hak-hak istimewa seorang wakil diplomatik. Hak istimewa perwakilan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 mencakup mengenai diantaranya pembebasan terhadap kewajiban membayar pajak, yakni pajak penghasilan, kekayaan, kendaraan bermotor, radio, televisi, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, diplomatik diberikan kekebalan serta keistimewaan dengan maksud sebagai berikut. Di antaranya adalah yang pertama, menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan tersebut sebagai wakil negara. Yang kedua, menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan secara efisien. Adapun hak kekebalan perwakilan diplomatik sebagai berikut. Yang pertama, hak imunitas. Yang kedua adalah hak intrateritorial. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.